Oke, selamat siang kembali anak-anak kelas 8. Hari ini Senin, tanggal 12 Oktober 2020. Saya harapkan kalian tetap masih semangat belajar. Di mana hari ini kita akan belajar tentang algoritma pemrograman. Jadi, apakah itu algoritma? Apa itu pemrograman? Kita akan belajar bersama-sama di sini. Seperti biasa, kalian harus tahu bahwa KKM kalian adalah 70, berarti nilai nanti yang harus dicapai adalah minimal 70. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, kita belajar tentang algoritma itu apa. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian agar memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer. Jadi, bagaimana sih manusia itu nanti bisa berkomunikasi dengan komputer? Caranya bagaimana? Yang kedua, mendefinisikan variabel. Ya, jadi apa itu variabel? Variabel itu apa saja sih maksudnya? Yang ketiga, yaitu memakai instruksi kondisional. Instruksi itu adalah perintah dan kondisional itu adalah suatu syarat. Jadi, kita itu akan memakai perintah sesuai dengan syarat yang ditentukan. Untuk belajar hari ini, seperti biasa, kita masih menggunakan buku LKS kelas 8 untuk semester 1. Kalian sambil membuka LKS tersebut di halaman 37. Sekali lagi, buka buku LKS di halaman 37. Jadi sambil memperhatikan materi ini, kalian juga membuka buku LKS di halaman 37. Kita masuk ke definisi algoritma itu sendiri. Algoritma adalah urutan atau langkah-langkah untuk penghitungan atau untuk menyelesaikan suatu masalah yang ditulis secara berurutan. Jadi, algoritma itu adalah kita itu menuliskan apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, apa aja sih masalahnya? Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Sementara maksud dari algoritma pemrograman adalah urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pemrograman dengan komputer. Jadi, langkah-langkah atau urutan-urutan suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah itu dilakukan melalui komputer. Akan dimasukkan, artinya akan dimasukkan berupa program-program menggunakan komputer. Nah, urutan dengan menuliskan kata-kata atau kalimat dengan bahasa komputer itu namanya algoritma pemrograman. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh proses dari algoritma itu sendiri. Algoritma itu sangat sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Contohnya di sini kita akan belajar ada 3 contoh algoritma yang sering dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah cara memasak mie. Memang kelihatannya sederhana, tetapi cara atau urutan-urutan untuk membuat mie, apakah itu mie rebus atau mie goreng, itu bisa dikatakan sebagai algoritma. Seperti tercatat di LKS halaman 37 tersebut, di situ disebutkan algoritma membuat atau algoritma memasak mie. Ada langkah-langkah, ya.
Nah, itu nanti akan dikatakan sebagai algoritma. Meskipun kelihatan sederhana, tetapi urutan-urutan untuk membuat mie tersebut itu disebut sebagai algoritma juga. Contoh kedua, yaitu cara membuat kue. Pasti kita pernah melihat, membantu orang tua misalnya, atau kita pun membuat kue apapun, kue yang sederhana sekalipun. Langkah-langkah dari bahan, dari cara membuat sampai menjadi sebuah kue itu dikatakan sebagai algoritma. Karena ada urutan langkah-langkah. Jadi urutan itu yang benar. Kalau urutan kita tidak benar, bisa saja hasil akhirnya tidak berupa kue yang bagus. Ya, itu namanya algoritma juga. Yang ketiga, cara menyapu lantai. Kelihatannya sederhana ya, tapi sering kalian lakukan. Algoritma untuk menyapu lantai itu ada urutan-urutan yang harus kamu lakukan supaya lantai kamu tuh bersih. Salah satu contohnya misalnya algoritma atau urutan yang kamu lakukan tidak benar, misalnya kamu menyapu dari luar terus ke dalam. Artinya, kamu menyapu lantai itu dari pintu di luar, kamu masukin ke dalam bahkan. Itu kan urutan yang salah. Nah, sama itu sebagai algoritma yang salah. Jadi, urutan yang benar seperti apa? Misalnya, kita mengambil sapu, itu urutan pertama. Yang kedua, kita menyapu dari misalnya sudut atau dari kamar. Kita bawa sampah atau debu-debu tersebut keluar kamar, nah itu langkah kedua. Dan seterusnya sampai nanti membuat lantai rumah kita tuh menjadi bersih. Nah, itu semua dikatakan sebagai algoritma kalau kita tuliskan ke dalam bahasa komputer. Selanjutnya adalah algoritma itu dibagi dalam dua bentuk penyajian. Ya, dibagi dalam bentuk dua penyajian atau dua bentuk. Yang pertama disebut sebagai pseudocode. Ya, pseudocode itu adalah algoritma tulisan. Kenapa dikatakan tulisan? Langkah-langkah ya, jadi bisa dikatakan di atas ada mulai. Masukkan air ke dalam tempat merebus misalnya. Nah, itu kan algoritma dalam bahasa Indonesia. Nah, itu dikatakan sebagai pseudocode atau algoritma tulisan. Kenapa? Karena dia berupa tulisan-tulisan ya. Sampai terakhir. Nah, yang seperti kalian lihat di buku LKS halaman 37 itu dikatakan sebagai pseudocode karena dia sebagai algoritma tulisan. Ya, memasak mie. Ada langkah-langkah yang sangat detail ya. Kalau bisa detail itu misalnya rinci. Nah, itu dikatakan sebagai pseudocode. Yang kedua, itu adalah algoritma gambar. Algoritma gambar biasanya disebut sebagai flowchart. Bentuknya seperti yang ada di sini. Misalnya gambar untuk mulai, yaitu persegi panjang. Kemudian bilangan ya 1 atau di sini ada tulisan bilangan. Ya, jajaran genjang ya kalau nggak salah ya. Dan seterusnya. Nah, ini dikatakan sebagai flowchart atau algoritma gambar. Jadi sekali lagi bahwa algoritma dibagi dalam dua bentuk penyajian. Yang pertama adalah algoritma tulisan yang disebut pseudocode dan yang kedua adalah algoritma gambar yang disebut sebagai flowchart. Baiklah, sekarang kita masuk ke tugas kalian. Setelah kalian menyimak, mendengarkan yang sudah saya tampilkan di video ini, tugas kalian ingat sambil membuka buku di LKS halaman 37. Yang pertama, tuliskan algoritma untuk memesan ojek online. Mau pakai Gojek boleh atau mau pakai Grab boleh. Saya maunya itu ojek ya, tidak usah yang mobil, jadi motor ya. Sekali lagi, algoritma memesan ojek online. Kalian pasti sering melakukannya ya melalui handphone atau smartphone kalian.
Nah, saya minta kalian tuliskan secara rinci langkah dari awal sampai langkah terakhir seperti apa memesan ojek online tersebut. Yang kedua, tuliskan perbedaan algoritma tulisan dan gambar. Tadi sudah saya jelaskan, algoritma tulisan itu adalah pseudocode dan algoritma gambar itu adalah flowchart. Apa sih perbedaannya? Kalian cari di buku halaman 37 di LKS. Yang ketiga, jelaskan apa yang maksud dengan pseudocode. Ya, jadi pseudocode itu apa sih? Nah, kalian jawab juga ya, berdasarkan di buku atau dari informasi-informasi yang lain. Keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan flowchart. Ya, apa sih flowchart itu? Silahkan jelaskan. Ya, silahkan kerjakan tugas kalian di buku dengan cara dijawab, ditulis, kemudian difoto, kemudian kirimkan seperti biasa di Google Classroom. Jangan sampai telat waktunya, itu kamu sampai jam 12, karena nanti pada jam 1 itu, pada jam 12 itu kan ada remedial untuk PTS Informatika. Ya. Dan jadi bagi yang nilainya di bawah KKM kemarin, KKM kita 70, berarti harus remedial. Kalian sudah menerima raport PTS ya. Itu silakan dimulai di jam yang sesuai jadwal yang telah dibagikan. Kirimkan di Google Classroom. Silakan jawab dengan baik ya. Jelaskan di situ dengan rinci, jangan hanya 1-2 kalimat ya, karena itu akan mempengaruhi nilai yang kalian dapatkan. Sekali lagi, kerjakan tugas tersebut, kirimkan di Google Classroom. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Hari ini untuk belajar mata pelajaran informatika, saran saya, pelajari baik-baik. Materi pemrograman ini memang perlu sekali, jadi mungkin agak susah karena tingkatnya berbeda. Jadi tolong ikuti langkah demi langkah setiap minggunya tuh. Sengaja saya potong-potong untuk agar kalian tuh mudah memahami. Sekali lagi, pemrograman ini dilakukan terhadap kegiatan kalian sehari-hari. Ya. Oke, terima kasih telah menyimak. Tetap semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.